Saat ini saya akan memberi tanggapan sekaligus penjelasan terhadap cara yang dipakai oleh beberapa ustadz untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Mereka sering menggunakan 1-2 ayat dari Alkitab, kemudian mereka putar balikan. Sasaran mereka adalah orang-orang Kristen yang awam, yang tidak terlalu mengerti tentang firman Tuhan, orang-orang Kristen yang belum bertumbuh secara baik di dalam Injil, sehingga dengan mudah mereka bisa mangsa orang-orang seperti itu, dan akhirnya orang-orang seperti itu bisa meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus, dan kemudian masuk Islam. Dan ini cara yang tidak benar, ini cara yang tidak baik. Mungkin bisa dikatakan ini cara yang licik. Mereka menggunakan ayat ini di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Seharusnya kalau mereka memang bertujuan mau menjelaskan ayat-ayat Injil secara menyeluruh untuk membuktikan bahwa Injil itu ada kekurangan atau ada ketidakbenaran atau ada ketidakberesan, seharusnya jangan cuma dijelaskan di ayat bagian 3. Itu harus dilihat ayat sebelumnya. Kita ini kan semua orang berpendidikan, apalagi para ustadz yang melakukan hal seperti ini. Kita ini orang yang mendidik orang lain. Pakailah metode atau cara yang benar. Kan semuanya itu ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Artinya ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Jangan hanya mengambil ayat yang ketiga saja. Kalau kita mau benar, atau kita mau fair, atau kalau kita mau adil, kita mau menjadi pendidik untuk mengarahkan orang dari sebuah kesalahan yang mereka tidak pahami, jelaskanlah dengan benar. Tetapi ini yang benar justru mereka arahkan untuk jadi tersesat. Inilah yang saya katakan cara yang licik. Ini sangat tidak baik untuk orang yang berlatar belakang bernotabene sebagai penceramah, sebagai tokoh agama. Kita ini kan berceramah apa? Ini kan kita ceramah agama. Kita ceramah kebenaran. Kita ceramah berbicara tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Masa kita pakai cara yang tidak fair seperti ini? Dan disinilah saya akan jelaskan. Namun sebelum saya jelaskan, kita akan dengar dulu ayat firman Tuhan ini, supaya saya akan jelaskan perlahan-lahan kepada kita. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari ayat 1. Karena tidak ada satu ayat atau satu pasal langsung 3. Itu pasti dari ayat 1. Kemudian 2, baru ada 3. Dan kemudian kita teruskan ke ayat 4 dan 5, supaya ini bisa memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap apa yang ditafsirkan dan dengan tujuan menyesatkan orang-orang Kristen. Kita lihat di dalam ayat 1. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Perkataan dari Tuhan Yesus. Telah tiba saatnya, dia berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ini dari perkataan ini, di sini kita bisa melihat kesetaraan antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Karena kalau dia tidak setara, dia tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Dia tidak mungkin bisa memerintah seperti itu. Ini kan perintah. Bapa, permuliakanlah. Kita ulang ayat ini supaya kita menjadi jelas. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Dia di sini adalah Tuhan. Dia mengetahui waktu, sehingga dia mengkonfirmasikan ke surga, karena Tuhan Yesus itu datang untuk menghadirkan suasana surga ke dalam hidup manusia, dan dengan tujuan bisa membawa manusia kembali ke surga. Jadi aksesnya ini memang benar-benar satu arah. Tuhan Yesus bicara tentang surga, dan dia berkata telah tiba saatnya. Artinya dia maha tahu. Dia tahu kapan saatnya. Ini Tuhan. Jadi bukan kapasitas
seperti yang diterjemahkan oleh beberapa ustadz yang menyesatkan ini. Mereka hanya berkata bahwa Tuhan Yesus itu utusan. Ada yang lebih besar itu yang mengutus. Anda tidak baca ayat 1. Telah tiba saatnya. Jadi dia di dalam kapasitas sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia tahu. Sudah waktunya. Siapa yang pernah mengetahui waktu selain Tuhan? Kenapa dia bisa tahu telah tiba saatnya? Karena dia Tuhan. Kenapa dia bicara seperti itu? Seolah-olah ada dua pribadi di sini. Karena memang dia datang mewakili manusia. Jadi dia menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Makanya dia berdiri sebagai manusia, tapi dari perkataannya dia berdiri juga sebagai Allah. Ini menjadi contoh, menjadi terang bagi kita semua. Bapa, telah tiba saatnya. Jadi orang-orang Kristen yang selama ini mendengarkan, mungkin salah satunya suami Bu Sandra, Anda jangan tertipu dengan para ustadz seperti ini. Yang saya sering dengar itu dari Moko Ginta, Insan Moko Ginta, Munsir, dan juga si Sanihu Munir. Mereka ini yang paling sering berkata seperti itu. Nah, kita lihat bagian selanjutnya. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, perhatikan baik-baik. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ini kan perintah. Masa kalau dia di bawah posisinya, dia bisa berkata seperti itu kepada Bapa? Ini kan tidak mungkin. Ini hanya menunjukkan bagaimana cara dia menunjukkan kepada manusia, interaksi dia dengan surga, menunjukkan bahwa dia ini penguasa. Supaya manusia tahu bahwa dia ini terhubung ke surga. Jadi dia satu-satunya yang memang punya akses ke surga itu sendiri. Buka pikiran dulu, bro. Bos, kemudian kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kita akan lihat bagian berikutnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Perhatikan baik-baik. Sama seperti engkau telah memberi kuasa kepadanya atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang kau berikan kepadanya. Dengar, ustadz-ustadz yang licik, yang suka memutarbalikkan firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 3. Di sini kita melihat, sama seperti engkau telah memberi kuasa kepada semua yang hidup, demikian pula ia, di sini adalah Tuhan Yesus, akan memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang kau berikan kepadanya. Kalau dia memberi hidup yang kekal, siapa dia ini? Ini adalah Tuhan. Dia setara, menunjukkan bahwa dia punya akses, bahwa dialah yang punya surga, supaya manusia-manusia yang tidak mengerti tentang surga, dia ajak dan dia tarik untuk bawa supaya melihat bahwa dia hadir dalam dunia ini untuk memindahkan manusia ke surga. Sama seperti engkau memberi kuasa kepada semua yang hidup, demikianlah ia memberi hidup yang kekal. Dia memberi hidup yang kekal kepada semua orang yang kau berikan kepadanya. Siapa dia ini? Siapa manusia yang bisa memberi hidup yang kekal? Siapa dia? Tidak ada manusia yang bisa memberi hidup yang kekal. Tidak ada nabi yang bisa memberi hidup yang kekal. Tidak ada rasul yang bisa memberi hidup yang kekal. Dialah Allah itu sendiri. Dia Allah yang esa, yang selalu kalian putar balikan dengan mengatakan Allahnya orang Kristen itu tiga. Siapa yang bilang tiga? Karena otak kalian tidak mampu menjangkau firman kebenaran itu. Makanya jangan sembarang Anda bersuara. Ustadz, jangan sembarang untuk menterjemahkan, mencomot-comot ayat Injil, terus kemudian Anda tafsirkan seenak udel Anda. Dengar, umat Tuhan, semua yang mereka bilang tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga, itu hanya dengan tujuan kelicikan. Lihat di sini, karena ayat 3 tidak berdiri sendiri. Dia ada ayat 1 dan ayat 2. Di situ jelas bahwa Tuhan Yesus itu berdiri sebagai Allah. Dia hadir dia hadir sebagai manusia karena proses untuk menebus manusia. Karena yang berbuat dosa itu manusia, makanya dia harus jadi manusia.
Tapi dia bukan hanya berkapasitas sebagai manusia, dia berkapasitas sebagai Allah. Makanya dia bisa berkata, dia akan memberi hidup yang kekal kepada semua orang. Jelas ya? Kita lihat ayat selanjutnya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, inilah yang mereka pelintir ini. Jadi seolah-olah Allah itu satu dan Tuhan Yesus itu hanya diutus. Ini sesat tafsir ya. Umat Tuhan dimanapun kalian yang mendengar video ini, menonton video ini, jangan pernah dikasih tanggapan terhadap ustadz-ustadz yang membawa Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kalau mereka membawa ayat Injil, suruh mereka baca Al-Quran mereka aja. Jangan bawa-bawa Injil bilang. Kalian tidak mengerti Injil. Kalau mau bawa Injil, mau khotbah tentang Injil, panggil pendeta supaya kelasnya seimbang. Jangan kelas-kelas yang tidak seimbang itu dipertemukan. Ini kan cara-cara yang kotor. Dunia olahraga pun juga tahu. Kalau bertanding itu kelasnya harus seimbang. Ya, masa kita ini agama yang bercerita tentang Tuhan, terus kemudian pakai cara-cara yang kotor, cara-cara yang licik begini, tidak pantas lah, brur. Tidak layaklah kita pakai cara-cara metode kayak begitu. Gentle lah, pakai cara yang benar. Khotbah aja kitab suci kalian. Kita khotbah aja tentang Al-Quran. Khotbah aja, ceramahkan aja tentang Muhammad kalian. Jangan bawa-bawa Injil lah. Kita lihat ayat selanjutnya. Aku telah mempermulakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bagaimana kalau dia hanya berkapasitas manusia, bisa mempermuliakan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha ajaib, yang maha kudus, yang maha adil. Ini tentunya dia punya kapasitas yang setara. Dia adalah Allah. Dia hanya menjadi manusia untuk sementara supaya bisa melakukan proses penebusan karena dia mengasihi semua manusia di dunia ini. Manusia semua sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Siapa yang mau tanggung maut itu? Siapa yang mau pergi menuju kepada kematian? Tidak ada manusia yang mau. Makanya kita bersyukur dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, kita semua diselamatkan. Kita semua yang terima, kita semua yang menghargai pengorbanan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita semua punya akses. Makanya Tuhan Yesus selalu bicara surga, bos. Surga yang menjadi mimpi manusia siang dan malam. Surga ini loh yang lagi dibicarakan Tuhan Yesus ini. Kita lihat ayat selanjutnya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Perhatikan baik-baik. Permuliakanlah aku sendiri. Kita lihat, dengar ulang ayat ini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Ini kembali, ini perintah. Dia menyuruh Bapa di surga, permuliakanlah aku padamu sendiri. Kalau dia di bawah, tidak mungkin dia bisa berkata seperti ini. Terus, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, sebelum dunia jadi, dia sudah ada. Dia punya kemuliaan di sana. Siapa dia? Kita sama-sama tahu bahwa yang menciptakan dunia adalah Tuhan. Dialah satu-satunya Allah. Cuma karena nalar manusia, otak manusia terlalu kecil, tidak mampu menjangkau kebenaran ini. Inilah yang saya ingin sampaikan. Umat Tuhan dimanapun Anda yang bisa menonton video ini, jangan lagi Anda berkecil hati, dan jangan lagi mau ditipu dengan ustadz-ustadz yang memakai ayat Yohanes 17 ayat yang ketiga. Hanya satu Tuhan, dialah Yesus Kristus. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan dia juga akhir. Dialah satu-satunya Allah yang patut disembah. Perlu saya garis bawahi juga kepada kita semua yang menonton ini, umat Tuhan dengar baik-baik. Allahnya Israel dengan Allahnya orang Arab itu beda. Ya, jadi ini mungkin di waktu lain saya akan jelaskan secara tersendiri. Jadi kalau mereka mencampur adukan, ini tidak mungkin bisa sama. Karena mereka berbeda. Mereka pakai Al-Quran, kita pakai Injil. Allahnya itu beda. Allahnya Israel itu Yahweh.
Mereka punya Allah, itu urusan mereka. Jadi ini Allah yang berbeda. Oke? Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Kiranya menerangi kita semua. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.